kita sudah melihat begitu ya polemik atau situasi yang terjadi bahwa di mana judi online masih saja tidak berkesudahan, bahkan saat ini sudah mulai menunggangi salah satu olahraga yang digemari oleh masyarakat yakni e-sport. Mungkin tanggapannya dari Pak Heru dulu seperti apa? Ya, jadi memang masalah judi online ini kan sebenarnya kita sudah memiliki aturan ya di Undang-Undang ITE itu sejak 2008 ya, ada di pasal 27 ayat 2 di mana itu merupakan bagian larangan gitu ya. Jadi kita nggak boleh membuat diakses situs, kemudian juga mentransmisikan, mendistribusikan gitu. Cuma kan memang dalam perjalanannya bagaimana kita melawan judi online ini kan pasang dan surut gitu ya. Dan memang kan baru beberapa ya sejak pergantian Menkominfo kita mulai ramai lagi bicara tentang untuk sama-sama melawan judi online, sehingga memang masa-masa sebelumnya ini masa-masa yang agak abu-abu juga gitu loh. Tapi memang betapapun kalau kita lihat kan ketika satu media kemudian ditutup gitu ya, katakanlah banyak situs-situs judi online diblokir, ya mereka akan mencoba mencari cara jalan lain gitu ya. Misalnya dengan dengan memasuki ruang-ruang advertensi atau iklan gitu kan, banyak juga iklan-iklan yang mempromosikan judi online gitu ya, bahkan juga di situs-situs pemerintah. Kemudian selain itu juga tentunya karena judi online juga identik atau dekat dengan permainan game gitu ya, sehingga juga mereka juga banyak juga memulai untuk masuk ke bagaimana ke game-game online gitu ya, apakah dengan memberikan sponsorship atau menjadi bagian game yang dipertandingkan gitu ya, termasuk juga menggunakan streamer-streamer gitu loh. Karena betapapun juga streamer ini kan juga pendukungnya banyak, pengikutnya banyak gitu, sehingga ketika mereka mempromosikan sesuatu yang mungkin pengguna nggak tahu ini judi online atau permainan biasa gitu ya, sehingga banyak yang menggunakan, kemudian baru diketahui kemudian ini menjadi bagian dari judi online gitu ya. Itu merupakan fenomena yang terjadi sekarang ini ya. Oke, baik Pak Heru. Kalau dari Pak Heru sendiri melihat, ini kan tadi Bapak bilang bahwa memang perjuangan kita untuk melawan judi online ini naik turun begitu ya. Kalau kita tahu begitu ke belakang, judi online pendekatannya dari yang biasa, kemudian juga sempat lewat artis-artis entertainment, sekarang masuk ke lewat streamer e-sport, salah satu game yang bisa dikatakan paling populer begitu di Indonesia. Apakah kalau Anda melihat cara ini sebenarnya cara baru atau memang sebenarnya cara-cara ini sudah terdeteksi begitu kalau Anda melihatnya Pak Heru? Ya, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan kan ini kan terjadi di 2022 gitu. Jadi memang merupakan satu pertandingan e-sport yang dilakukan pada saat itu, yang mungkin juga eh, ya kita perlu melihat lah ada kesengajaan atau ketidaksengajaan gitu. Tapi memang waktu itu kita belum ngeh juga nih, ini sponsornya itu dari mana gitu ya. Kan baru kita ketahui sekarang nih, oh banyak ternyata yang mensponsori pertandingan-pertandingan e-sport dulu. Kalau saya melihatnya bahwa ini merupakan warning lah bagi kita gitu ya, untuk hati-hati dalam hal menerima sponsorship gitu ya, terutama streamer-streamer ya. Karena betapapun juga ya masalah judi ini kita tidak bisa melepas dari persoalan hukum. Karena kan secara aturan yang ada di Indonesia, perjudian baik online maupun offline ini kan dilarang di Indonesia. Sehingga kalau mereka terlibat menjadi bagian, apakah itu mendistribusikan, mengkampanyekan judi online, ya tentu juga ancaman hukuman juga menanti ya. Baik, itu pertanyaan saya selanjutnya Pak Heru mengenai ancaman hukuman. Pertanyaan saya pertama adalah sebenarnya siapa sih Pak yang bertanggung jawab atas pemantauan dari promosi-promosi judi online ini? Karena kalau kita tahu kan caranya banyak sekali. Tentunya harus ada pemantauan yang ketat. Tugas siapa sebenarnya ini? Ya, sebenarnya memang tugas kita bersama ya, sebagai masyarakat kita juga memiliki tugas untuk melihat mana yang judi online, mana yang tidak gitu. Walaupun kemudian memang ini menjadi bagian dari pemerintah, tugas pemerintah nih, ada kemudian Kominfo, ada aparat penegak hukum gitu ya. Karena misalnya ada satu situs yang mengandung judi online kan juga harus diblokir. Kemudian juga jika ada orang yang kemudian mentransmisikan, mendistribusikan atau membuat platform judi online gitu, itu kan ada ancaman hukuman yang menanti sesuai dengan Undang-Undang ITE nomor 11 2008 yang kemudian direvisi di Undang-Undang ITE nomor 19 2016 gitu, dengan ancaman hukum yang cukup berat sebenarnya ya.
Baik, sebenarnya tantangan yang terjadi apa sih Pak dalam proses kita untuk mengentas judi online ini? Karena kalau kita tahu, kalau dilihat dari turnamen yang terjadi di tahun 2022 ini kan sebenarnya tidak sulit begitu untuk dilihat dan juga ditemukan. Bukan sembunyi-sembunyi, bahkan mereka dengan bangganya menjadi sponsor sebuah turnamen besar. Apa sih sebenarnya tantangannya begitu? Ya tantangannya memang cukup berat adalah pertama itu modusnya berubah-ubah gitu ya. Kalau dulu kan kita jelas oh modus judi online itu mungkin kalau yang judi biasa gitu ya mungkin ada dulu forecast kita cerita gitu atau SDSB atau mungkin tebak bola gitu. Sekarang ini kan lebih variatif. Ada memang yang tetap mempertahankan sisi tradisionalnya, misalnya slot segala macam gitu. Tapi juga ada juga yang kemudian dibungkus dengan game online gitu. Sehingga memang ini perlu kita menegaskan kembali mana yang menjadi bagian dari judi online dan juga mana yang bukan. Karena kita lihat juga misalnya kemarin kan kita bicara binary option, aset kripto, ternyata juga ada juga yang mengarah pada judi online gitu, tebak-tebakan gitu. Nah sehingga memang kita harus firm dulu mana yang menjadi bagian dari judi online, modusnya seperti apa, kemudian tentu tindakan hukum gitu ya. Nah tindakan hukum ini yang selama ini mungkin juga perlu publik ketahui gitu loh. Karena sebenarnya kan ada ancaman hukuman yang sesuai dengan Undang-Undang ITE itu sebesar 6 tahun ya, lama penjara atau denda 1 miliar rupiah. Ini kan yang memang masyarakat belum tahu bahwa ada ancaman hukuman pidana gitu. Apalagi misalnya 6 tahun kan cukup lama gitu ya. Dan memang juga harus ada upaya yang konsisten, upaya yang tegas bahwa yang membuat dapat diaksesnya platform judi online atau situs judi online yang mendistribusikan, mengkampanyekan juga harus diproses sebenarnya ya. Baik, pemerintah sering bilang Pak Heru dan juga beberapa pihak sering bilang bahwa sebenarnya cara untuk membasmi judi online adalah hulunya begitu, akarnya. Karena selama ini kalau yang kita lihat bahwa yang sering dipapas ini hilirnya begitu. Padahal akarnya ini akan terus bertumbuh. Apakah bisa dibilang memang problem utama dari judi online ini bandarnya dan sebenarnya sudah seperti apa sih Indonesia menanggapi atau berusaha untuk mengurangi keberadaan bandar judi online? Apakah memang kesulitan karena bandarnya lokasinya di luar Indonesia atau seperti apa Pak Heru? Nah ini yang menarik ya, judi online itu kan karena sifatnya online sehingga ini lintas daerah, lintas Indonesia gitu bahkan juga dunia gitu ya. Jadi mungkin ketika ada satu aplikasi, ada platform gitu yang memberikan tawaran judi online bisa jadi memang bandarnya bukan di Indonesia gitu. Sehingga transaksi keuangannya juga muter-muter nih ke negara-negara lain juga gitu. Tapi memang ya kita harus juga sampai ke sana gitu, sampai ke tingkat bandar, kita kerjasama, kita kan punya Interpol juga ya, yang bisa kerjasama dengan negara di mana judi online itu dilakukan. Cuma kan memang juga catatannya adalah bahwa tidak semua negara itu melarang judi, itu yang pertama gitu. Tapi yang Indonesia ini menjadi bagian negara yang memang melarang judi gitu ya, sehingga ada ancaman hukuman. Nah ini yang agak repotnya di situ. Tapi betapapun juga ketika kita sepakat bahwa judi online ini dilarang, ya sehingga juga harus dikejar sampai ke tingkat bandar. Walaupun juga mungkin akan sulit segala macam gitu ya, perlu memang ada PPATK dilibatkan gitu. Tapi memang di Indonesianya juga harus dibatasi nih. Tadi misalnya tadi ada streamernya, ada influencernya, termasuk juga ya betapapun ketika ada pemain luar negeri kan kalau pemain luar negerinya, pemain dalam negerinya tidak dilibatkan tentu juga Baik. mereka nggak berkembang gitu ya, nggak ada yang mempromosikan sehingga yang dalam negeri lebih dulu lah yang kemudian diproses secara hukum, kemudian kita telusuri ini pusatnya di mana sih gitu ya. Baik.